Matius itu disebutkan sebagai anak Allah. Di dalam kitab Markus disebut sebagai hamba Allah. Yesus ini ya. Di dalam kitab Lukas disebut sebagai anak manusia. Ya, jadi ketika di dalam Yohanes disebut sebagai firman Allah yang hidup yang adalah Allah. Jadi keempat ini, jadi Yesus disebut sebagai hamba Allah tentu saja karena dia datang ke dunia. Untuk apa? Untuk memang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh sang sumber, sang Bapa kepadanya. Itu terjawab ya. Jadi kalau Anda melihat kitab Matius itu terurut, Yesus disebut sebagai anak Allah, Markus sebagai hamba Allah, Lukas sebagai anak manusia, Yohanes itu sebagai firman. Ya, oke, ya. Itu teman-teman sekalian. Kemudian pertanyaannya Ustadz, yaitu di dalam 2 Korintus. Saya jawab dulu itu karena saya lebih baik mungkin tanyakan tentang itu karena jawaban Ustaz Yusuf juga dengan kitabnya ya itu aja teman-teman. Jadi saya harus menjawab pertanyaan itu penting. Perhatikan ya, kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tapi syukurlah bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perataraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bukan Yesusnya yang diselamatkan, tetapi di antara orang-orang yang percaya kepada Yesus yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi jangan Anda memframing ayat ini seakan-akan Yesus yang diselamatkan. Yesus tidak ada konsepnya mau diselamatkan Pak Ustadz di dalam kekristenan. Karena Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia untuk mati di kayu salib. Kalau Yesus diselamatkan, nggak ada itu penebusan dosa, sia-sia. Makanya Rasul Paulus bilang, kalau tidak ada kebangkitan saja kata Rasul Paulus, maka sia-sia saja kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Tapi Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga itu sebagai bukti bahwa Dia tidak takluk pada maut. Dia mengalahkan maut dan Dia membawa kita ke dalam kerajaan surga. Kemudian teman-teman tadi Ustaz Yusuf berkata yang letterlet gitu. Ya buktinya kan gini, Anda meminta letterlet kepada saya terkait tentang Nabi Muhammad, tentang Yesus Kristus, mengatakan aku adalah Allah sembahlah aku. Saya balik, saya mu'alaf, saya ucapkan 2 kalimat syahadat saat ini juga Ustadz. Kalau Anda bisa membuktikan kepada saya, Yesus katakan aku bukan Allah, jangan sembah aku. Letterlet ayatnya. Saya ucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha dan seterusnya. Saya akan ucapkan Pak Ustadz. Kalau Anda bisa buktikan itu, kan tidak bisa buktikan. Sama, Anda menuntut harus sama dengan akulah jalan kebenaran dan hidup. Pak Ustadz, tadi saya catat. Tadi Pak Ustadz Yusuf sendiri yang bilang begitu. Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran dan hidup. Maka saya minta secara letterlet itu, secara tertulis di mana Nabi Muhammad mengaku sebagai akulah jalan kebenaran dan hidup. Di mana? Apakah di hadis ataupun di Al-Quran? Tidak terjawab teman-teman. Nah berani Ustaz Yusuf jawab. Kenapa? Karena Ustaz Yusuf tidak tahu ya bahwa Muhammad sendiri tidak masuk surga. Bangga-bangga Nabi Muhammad yang buka nanti pintu surga katanya. Yang pertama kali Yohanes 14 ayat yang kedua tadi sudah Yesus katakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kekristenan manapun, Kristen awam pun tahu kalau Bapak itu adanya di sorga. Makanya dia bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus punya Bapak di mana? Di sorga. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Jadi sudah sangat jelas. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad? Sekarang gini, buktikan kepada saya bahwa saat ini Muhammad itu ada di sorga. Apakah kemudian Ustaz Yusuf bisa buktikan itu? Bahwa Nabi Muhammad ada di surga saat ini? Atau setidak-tidaknya lah ada di dalam Firdaus lah. Karena dalam kekristenan itu kan itu tingkatan-tingkatan surga. Firdaus itu ya tingkatan surga. Sekarang jelaskan kepada saya apakah ada ayatnya bahwa Nabi Muhammad ya itu ada di surga saat ini. Ya, silakan Pak Ustadz buktikan kepada saya hal itu. Oke, yang terakhir saya konfirmasi, saya minta sedikit waktunya, masih putarannya. Tadi saya cari bro, saya cari di dalam KBBI tentang mendatanginya tadi ya. Ini sedikit saja, sudah satu pertanyaan saya ya. Nih, mendatangi itu Pak Ustaz nih dari KBBI. Datang, mengunjungi, menyinggahi, menghampiri. Ini ya.
Jadi kalau sudah berbicara tentang mendatangi, udah pasti masuk dong. Ya, menyinggahi itu berarti singgah ke situ, masuk ke situ, singgah kan? Otomatis masuk ke tempat itu. Itu yang saya maksud. Silakan. Oke.